Jadi menteri kan hak prerogatifnya presiden, tapi kan Pak Jokowi belum menyebut nama ya. Jadi wajar saja kalau isunya berseliweran. Hak prerogatifnya, tapi pesannya kami pilih yang tidak korupsi ya, karena kasus korupsi kemarin apalagi sekarang sidangnya lagi dibuka sangat menyakiti rakyat. Pilih yang punya kapasitas. Jadi monggo saja, karena kami oposisi, tapi kami tidak pada posisi melimitasi Pak Jokowi, begitu. Itu menimbulkan kontroversi, itu akan mengganggu langkah kerja ke depan, gitu. Sehingga kita butuh kabinet yang kerja fokus dan tidak banyak kontroversi, terutama kontroversi yang sifatnya politis, yang sifatnya suka tidak suka, sehingga kabinet itu bisa lebih adem, lebih tenang, lebih bisa fokus pada pekerjaan. Saya kira itu yang lebih penting gitu, ketimbang kita berspekulasi dengan nama. Bisa jadi orang yang profesional, tapi kalau menimbulkan kontroversi ya saya kira masih banyak yang lain juga yang punya kemampuan yang saya kira pantas untuk memimpin suatu kabinet tanpa harus menimbulkan kontroversi gitu. Ya Pak Jokowi tentu akan mempertimbangkan hal-hal yang itu kan tidak cukup hanya dengan portfolio investasi saja. Itu perlu keselarasan langkah di berbagai lini. Dan kita tahu masalah yang menghambat investasi itu tidak melulu ada di lembaga yang menangani sekarang BKPM. Kita tahu masalahnya ada di berbagai kementerian teknis, birokrasi kita lambat sekali. Saya merasakan sendiri sampai berbulan-bulan sesuatu yang sebenarnya harusnya sepele gitu ya. Jadi kalau hal-hal tersebut tidak bisa diatasi, maka mau dibuat 10 menteri investasi itu tidak akan berguna. Dan pertama begini, kan kalau menteri investasi ini kan asumsinya adalah meningkatkan derajat dari BKPM kan. Dan logikanya sih ketua BKPM yang sekarang punya potensi untuk duduk juga di kursi kabinet sebagai menteri investasi. Itu adalah mau mengatakan kembali bahwa republik ini dikelola dengan kesukuan yang berbeda, keragaman yang berbeda, dan itu harus. Assalamualaikum Sobat Jejak. Kabar tak sedap datang dari istana. Siapa sangka semua menteri ikut tercengah. Kabarnya Pak Jokowi akan melakukan resapel kepada menteri atau pembantu-pembantunya. Menteri yang tidak mengindahkan visi misi yang sudah beliau canangkan, itu akan langsung beliau sikat. Kabar resapel ini berbarengan dengan dileburnya Kementerian Riset kepada Kemendikbud. Ini menjadi satwa sangka dan semacam bola liar bagi publik atau masyarakat Indonesia. Terutama ini dialami oleh para menterinya Pak Jokowi. Kali kedua Jokowi melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju di periode yang kedua ini. Perdebatan dan prediksi siapa yang menjadi bursa untuk menggantikan itu ramai diberitakan. Hingga nama-nama Prabowo pun ikut disebutkan. Karena Prabowo terindikasi lakukan ulah di Kabinet Indonesia Maju. Peleburan Kemenristekdikti ini seperti halnya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada periode pertamanya ketika waktu itu Mendikbudnya Pak Anies Baswedan. Kala itu Pak Anies mempunyai inisiatif untuk melebur Kemenristekdikti kepada Kemendikbud. Ramainya soal pemberitaan bahwa Prabowo akan ikut di resapel dan juga ada wacana Ahok akan masuk kepada Kabinet Indonesia Maju.
Partai oposisi pun melalui Mardhani Alisera ikut merespon soal perombakan Kabinet Indonesia Maju kala ini. Kalau benar Jokowi ingin memboyong Pak Ahok, tolong dong dipertimbangkan, ujar Pak Ali Mardhani Alisera. Kembali kepada soal diresapelnya Prabowo. Jokowi yang lagi mesra-mesranya bersama Prabowo, masa iya sih akan ikut diresapel? Karena kalau dilihat Prabowo di Kabinet Indonesia Maju ini sangat mewarnai dan juga seperti hero-nya Pak Jokowi. Tampaknya ini akan mengakibatkan polarisasi di grassroots atau di masyarakat. Karena Prabowo mempunyai simpatisan yang sangat solid dan juga loyalis Prabowo ini sangat peduli akan jabatan yang dipegang oleh Prabowo. Pasti Jokowi juga menganalisa atau memikirkan ke arah sana. Meskipun simpatisan Prabowo ini mulai rapuh seiring terjeratnya imam besar, dikarenakan imam besar FPI yang dulu menjadi hero-nya Pak Prabowo ketika berada di Pilpres sekarang tenggelam karena terjerat beberapa kasus. Akan tetapi langkah dan kebijakan Jokowi selalu out of the box. Itu selalu di luar prediksinya orang lain. Jokowi sangat berani mengambil keputusan yang menurut orang lain itu akan berbahaya. Meskipun itu membahayakan diri dan karir politik beliau, untuk kepentingan masyarakat banyak, Jokowi akan dilakukan. Itulah wujud dari keberanian dan kepedulian Jokowi terhadap masyarakat Indonesia. Yang tentunya Jokowi punya kriteria tertentu soal menterinya nanti, ya siapa yang pasti Jokowi mempunyai kriteria yang khusus soal pembantu beliau. Soal isu resapel ini hanya menjadi satwasangka publik dan juga semacam perkiraan siapa yang akan masuk dan siapa yang akan digantikan. Karena perombakan ini menjadi hak prerogatifnya Presiden Joko Widodo. Jadi soal Prabowo ikut diresapel ini semakin jauh dan banyak ketidakmumkinan kalau Pak Jokowi menganalisa lebih jauh bahwa dampak dari ditendangnya Pak Prabowo dari kementerian. Untuk itu, mari kita lihat dan saksikan bersama kejutan-kejutan di bulan Ramadan ini di atas dari perombakan Kabinet Indonesia Maju. Bravo untuk Pak Jokowi, salam hormat dari Sobat Jejak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.